sabar, simpatik, servis juga tidak boleh artinya depending kesehatannya tentunya dari pihak puskesmas tentunya akan memberikan informasi kepada keluarga. Sekarang mungkin tidak tahu bahwa ini ada penyakit, tapi kalau kita bisa menggunakan bahasa mereka dahulu ada istilah pagebluk. Jadi menjadi lansia itu suatu kepastian. Ya, keniscayaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Prayoga di e-podcast, edukasi podcast kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar lansia di tengah pandemi COVID-19. Tentunya kami tidak sendiri, karena pada kesempatan kali ini kami sudah kedatangan narasumber. Sudah datang bersama kami Pak Hendri Tamarayuda. Selamat pagi Pak Hendri. Selamat pagi Mas Agung. Apa kabar Pak Hendri? Alhamdulillah sehat. Oke. Sehat Mas Agung? Alhamdulillah baik. Oke Pak Hendri, pada tanggal 29 Mei 2020 ini kita memperingati Hari Lansia Nasional. Nah, dengan adanya hal tersebut, jadi kita kan ketahui bersama bahwasanya lansia ini kan bisa dikatakan cukup riskan dalam artian dalam angka penularan. Nah, seperti itu. Kalau Pak Hendri sendiri, bagaimana cara memandang hari ini? Betul sekali Mas Agung. Jadi hari ini memang adalah Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN. Jadi tema yang diberikan dari pemerintah adalah negara hadir untuk lanjut usia. Dan tema secara kesehatan, keluarga sayang lansia, keluarga bahagia. Oke, betul. Dari data terakhir yang kita dapatkan dari Satgas Covid Nasional, ternyata jumlah lansia yang positif sedikit sebenarnya, 15% dari total 24.000 sekian dari total semua Indonesia. Tetapi angka kematiannya justru yang paling banyak. Justru paling tinggi dari lansia. 45% dari total seluruh kematian. Ini kenapa? Karena memang betul lansia itu memang rawan sekali, kelompok umur atau kelompok usia yang sangat rawan, terutama rawan terkena penyakit, rawan terkena hal yang tentunya membuat tubuh lansia itu terkena masalah begitu Mas Agung. Kalau melihat hal tersebut berarti kan ini perlu sekali adanya dukungan dari keluarga ya Pak? Betul sekali. Jadi memang ada beberapa kondisi di Indonesia, lansia itu satu lansia dengan keluarga. Yang kedua lansia yang tinggal di panti sosial. Nah yang ketiga lansia yang hidup sendiri. Nah itu yang nanti menjadi masalah adalah lansia yang hidup sendiri. Kalau lansia dengan keluarga kita pas atau kita bantu keluarganya atau kita tingkatkan pengetahuan keluarganya untuk menjaga lansianya. Kalau di panti sosial tentunya masih ada yang mengurus caregivernya, baik perawat ataupun baik dari tenaga sosialnya. Tapi bagi lansia yang tinggal sendiri, lah ini nanti pentingnya tetangga, pentingnya pihak desa, pentingnya perangkat nanti untuk membantu kesejahteraan atau membantu kemandirian lansia, terutama yang berada sendiri di rumah. Gitu, kalau melihat hal tersebut kan berarti ada ya beberapa persen lansia mungkin yang bisa digolongkan agak ya di pelosok terpencil. Nah jadi untuk hal yang selanjutnya ini yang wajib secara khusus untuk berperan aktif dalam menangani lansia ini siapa Pak? Tentunya yang paling mendasar adalah keluarga dulu. Dari keluarga. Setelah keluarga tentunya nanti pihak puskesmas yang paling tingkat pelayanan yang paling dasar kan puskesmas. Jadi nanti dari pihak puskesmas tentunya kalau kondisinya pandemi seperti ini biasanya sebulan sekali mungkin ada posyandu lansia. Sekarang di pending dulu. Jadi untuk mengatasi atau untuk mencegah penularan posyandu lansia sementara diberhentikan dulu. Nah tentunya lansia juga tidak boleh artinya depending kesehatannya tentunya dari pihak puskesmas tentunya akan memberikan informasi kepada keluarga tentang bagaimana pencegahan, bagaimana cuci tangan diajarkan kepada lansianya. Jadi tidak serta-merta pending semuanya, nanti lansianya juga jadi masalah nanti begitu Mas Agung. Kalau ini Pak, kini kan pastinya di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, sedangkan untuk cara kita menyampaikan tentunya kan ada klasifikasinya ternyata berbeda Pak dengan kita menyampaikan kepada remaja yang mungkin dalam artian sudah melek dengan informasi mungkin. Nah kalau untuk penyampaian terhadap lansia kan mungkin agak berbeda Pak. Betul sekali ya. Jadi di konsep keperawatan lansia jadi kita memberikan pelayanan itu
ada istilah singkatan 3S. 3S. Jadi sabar, simpatik, servis. Okay. Mungkin Mas Agung juga masih ingat. Jadi tentunya kita harus memberikan informasi, harus sabar sekali ketika kita memberikan informasi, tidak hanya sekali 2 kali langsung lansianya langsung paham, tapi memang harus berkali-kali, memang harus sabar. Kecuali kalau kita memberikan informasi kepada remaja, memberikan informasi kepada orang dewasa, 1 kali memberikan informasi cuci tangan, mereka langsung paham. Tapi ketika kita memberikan informasi ke lansia, harus cuci tangan, menjauhi keramaian, itu harus memang benar-benar bersabar. Bisa jadi bisa saling, bahasa Jawanya nanti bisa bercucuan gitu. Tapi kita memang harus sabar. Artinya kita tidak boleh dengan merawat dengan tidak sabar atau dengan marah. Tentunya kita yang pertama adalah sabar. Dan simpatik dan tentunya kita bersimpati ketika kondisi lansianya bersedih, kita juga ikut merasakan kesedihan. Kemudian servis pelayanan, artinya pelayanan yang kita berikan tentunya dari pihak keluarga, pelayanan semaksimal mungkin, sebisa mungkin memenuhi aktiviti daily living hidup lansia. Kalau terkait hal ini kan kita tentunya paham bahwasanya angka kematian lansia kan bisa dikatakan tertinggi. Nah, berarti ini ada sebuah urgensi di dalamnya ya Pak. Ada sebuah urgensi, jadi memang seberapa pentingkah kita untuk menyampaikan hal tersebut Pak? Kan mungkin kita, saya sendiri ya, saya menganalisa sendiri terhadap mungkin ada beberapa keluarga saya juga bisa digolongkan lansia, dan saya tanyakan apakah paham dengan COVID-19. Sepertinya mereka tidak paham tapi enjoy saja gitu Pak. Ya, nah di sini betul peran keluarga, terutama yang paling dekat kan keluarga ya Mas ya. Jadi peran keluarga untuk memberikan edukasi pengetahuan kepada lansia, tentunya di era sekarang. Kalau bahasa lansia sekarang mungkin tidak tahu bahwa ini ada penyakit. Tapi kalau kita bisa menggunakan bahasa mereka dahulu, ada istilah pagebluk gitu. Sekarang ada pagebluk, jadi Simbah tidak boleh kemana-mana dulu. Jadi lebih ke penggunaan bahasa yang pendekatan bahasa. Ya tentunya kalau istilah zaman dulu memang ternyata ada pagebluk. Jadi pagebluk itu semacam ya kondisi yang banyak penyakit. Jadi mereka malah lebih paham dengan bahasa-bahasa seperti itu. Kemudian dari keluarga tentunya ya harus menyampaikan tadi bagaimana memutus penularan. Tentunya yang pertama kita ajarkan edukasi dari pihak keluarga ke lansia, edukasi bagaimana personal hygiene-nya, cuci tangan, kemudian penggunaan masker APD, kemudian diminta tidak boleh keluar rumah dulu, sementara tidak boleh keluar rumah dulu, kecuali memang kalau kondisi yang sangat urgent, tapi harus menggunakan APD, masker dan yang lainnya. Kemudian tidak boleh mengikuti keramaian atau menjauhi keramaian dulu. Jangan ke pasar dulu. Kemudian mungkin kalau lansianya suka berkumpul arisan ya, sementara di rumah dulu. Kemudian tunda periksa, artinya menunda bagaimana nanti lansia misalnya dia memang kepingin periksa kesehatan ke puskesmas, ya itu ditunda dulu. Kalau memang betul-betul urgent baru diantarkan oleh keluarga. Jadi bagaimana nanti memang betul peran keluarga ini penting untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Kalau melihat hal ini berarti ini kan kalau untuk COVID-19 ini kan ada tanda dan gejala. Nah ini untuk dari keluarga untuk lebih memaksimalkan menyiasati bahwasanya mungkin ini sedikit ada tanda gejala, mungkin apakah sedikit berbeda Pak? Kalau untuk lansia konsep sebenarnya sama kan nanti kalau secara lansia, terutama lansia yang mempunyai penyakit penyertanya ini nanti akan menimbulkan gejala yang lebih parah gitu. Kalau secara teori dari konsep penyakit COVID ini memang sama. Batuk, panas, kemudian sesak sama, tapi nanti ketika lansia ada DM, ada penyakit asma, ada hipertensi, ini tadi lebih parah Mas. Jadi tadi ini memang betul peran keluarga kita dorong, kita pas. Makanya dari Kemenkes itu ada dari hari ulang tahun lansia ini ada ya banyak tagar, artinya jaga lansia, kemudian sayangi lansia, keluarga bahagia gitu. Kalau ini kan pastinya kita tahu Pak, untuk di kehidupan kita bermasyarakat tentunya kita masih ada budaya-budaya yang sifatnya mungkin agak kental, nanti untuk diingatkan itu agak susah. Nah kadang juga untuk lansia diingatkan kadang juga agak sedikit acuh gitu Pak. Jadi untuk baiknya dari kita sendiri itu bagaimana? Ya jelas memang ya kondisi lansia berbeda-beda. Memang nanti ada yang memang kondisinya lansia seperti tadi acuh, kemudian ada yang memang
begitu diberikan informasi pengetahuan manut, langsung pakai masker, langsung berdiam diri di rumah. Kemudian mungkin olahraga juga di rumah, tidak boleh biasanya mungkin jalan-jalan setiap pagi ya di rumah aja gitu. Tapi memang ada yang kondisi yang tadi ngeyel misalnya, ya tentunya dari pihak keluarga ya memberikan informasinya pelan-pelan, tidak boleh langsung 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 dimarahi atau langsung dipotong. Ya, ini kan di hari tanggal 29 Mei 2020 ini kan sudah kita memperingati hari lanjut usia nasional. Kalau dari Pak Henry sendiri apa yang sudah dilakukan untuk sampai ke sejauh ini mungkin dalam penanganan atau dalam hal apapun? Ya, tentunya dimulai dari keluarga sendiri. Di rumah ada orang tua yang sudah lansia, ada simbah juga yang tentunya kita mulai dari keluarga diri sendiri, bagaimana mencegah terutama kondisi pandemi seperti ini. Keluarga saya ya jangan diminta untuk keluar rumah dulu. Kemudian kalau memang ada keluhan penyakit yang mungkin masih bisa diatasi, masih bisa ditahan, ya jangan diperiksakan dulu. Artinya dengan kondisi pandemi seperti ini ya ditahan dulu untuk keluar rumah. Ya mungkin itu seputar untuk penanganan terhadap lansia. Jadi kuncinya adalah dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari orang terdekat. Nanti kita menjadi role model, nanti akan bisa dicontoh untuk masyarakat lingkungan sekitar. Dan pentingnya juga untuk dukungan dari peran serta keluarga untuk pemaksimalan dari lansia itu sendiri. Jadi pada hari ini 29 Mei 2020 kita memperingati Hari Lansia Nasional. Jadi mari kita kampanyekan untuk tagarnya apa Pak tadi Pak?